Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. Apa maksud hadis ini? Nabi pernah diberi sutra. Kata Nabi tak layak seorang nabi pakai sutra. Rumah Nabi itu gimana Pak Ustaz? Rumah Nabi itu kalau bapak ibu nanti ziarah ke makam Nabi, itulah rumah Nabi. Berapa lebarnya itu? Itulah. Sekarang sudah dibuatkan replikanya. Dapur, kamar, tempat sholat. Saking kecilnya kamar itu, kalau Nabi sujud, Aisyah menarik kakinya. Kalau Nabi sujud, Aisyah narik kakinya. Kalau Nabi tegak, selonjoran lagi Aisyah. Tengok kecilnya. Kalau Nabi tingginya berapa? Tabi'in datang bertanya, sahabat, tinggi kamar Nabi itu gimana? Tegaklah sahabat. Tegak sahabat, pegangnya. Begitulah kami tegak di rumah Nabi. Kalau kami naikkan atas kami, terpegang kami atap. Begitu. Rumah yang amat sangat sederhana. Makanya waktu dibuatkan pameran replika rumah Nabi di kota suci, banyak orang yang menjenguk tu menangis meraung karena menengok kesederhanaan. Tapi Nabi bukan miskin. Jangan katakan Nabi miskin. Nabi kaya raya, tapi dia hidup sederhana. Kenapa? Tamak. Salah satu yang membuat orang tamak memperturutkan ini hawa nafsu. Kalau kita kesurupan, kita sadar apa enggak sadar? Saya tak pula pernah kesurupan. Orang yang kesurupan itu dia tak sadar. Orang yang kesurupan itu ada dalam Quran. Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang yang diganggu setan. Pada saat itu setan mengganggu akal pikirannya, maka akalnya itu kacau, maka dia diruqyah. Kalau terjadi, bawakanlah ke tempat ruqyah. Ada Ustadz Zafrullah, ada Ustadz Saifullah, ada Arsy, ini bawa. Sementara sebelum itu perlindungan sementara, dibacakanlah ke pangkal telinganya itu ayat kursi. Kuat-kuat telinga sebelah kanan. Kalau dia model lasak ini, suruh ada orang ngikat megang tangannya saja. Kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Fatihah. Qul huwallah, qul bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sementara datang ruqyah yang asli. Ini alternatif. Kalau dia tidak mahram kita, musik, lagu-lagu maksiat, matikan. Karena lewat itu dia masuk ke telinga, masuk hati. Patung yang ada di rumah, buang. Lewat itu dia masuk ke hati. Hamil di luar nikah, apa hukumnya Pak Ustaz? Orang hamil yang di luar nikah itu hukumnya dicambuk sampai 100 kali kalau zaman dulu. Kalau tak ada, biarkanlah dia, pergilah bawa ke Bandung, ke Jakarta, koskan sampai 9 bulan sampai anaknya lahir. Karena kalau dia dinikahkan, itu nanti kemana-mana dosanya. Kalau dia dinikahkan, nikah, lalu kemudian anaknya itu pakai bin, bohong, nanti aktif SD bohong, SMP bohong, SMA bohong, S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong, profesor bohong, PNS bohong, semua bohong. Bin, anak luar nikah tak boleh pakai bin bapaknya. Nanti kalau dinikahkan, mati bapaknya, dia dikasih warisan, maka dia makan haram. Karena anak haram tak boleh dapat dari harta warisan bapaknya. Yang ketiga, kalau dia anak laki-laki, dia jadi anak laki-laki, sesudah itu lahir adiknya perempuan, diwalikannya itu tak sah, tak ada yang sah nikahan. Karena dia tak bisa jadi wali adiknya. Kalau dia kebetulan perempuan, nanti setelah 25 tahun datang orang Minang lihat, dinikahkan bapaknya. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Berzina juga anak itu, karena dia tak layak dinikahkan. Dia mestinya wali hakim. Maka kalau ada orang mengatakan kita nikahkan saja, menikahkannya gampang, mudah, tapi efek setelah nikah itu luar biasa. Jadi gimana solusinya Pak Ustaz? Karena dulu tak bertanggung jawab, resiko lah. Carikan mana rumah-rumah kos mana, 9 bulan 10 hari lahir tanpa ayah. Gimana cara buat aktenya? Itu tak tahu, saya tanya ke catatan sipil. Gimana cara buat akte orang tak berayah?